Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhaini dari Prodi Teknik Lingkungan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dengan NIM 12421015 dengan mata kuliah Manajemen Proyek. Dengan dosen pengampu Elsa Rosdiana. Judul PPT saya adalah Pembangunan Taman Kota Berkelanjutan. Proyek pembangunan taman kota berkelanjutan bertujuan untuk mencapai keselarasan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Dengan mengusung konsep konservasi lingkungan, proyek ini berfokus pada implementasi desain berkelanjutan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Salah satu aspek utama adalah pelestarian ekosistem alami yang mungkin ada di lokasi taman, sehingga menciptakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya indah tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan di area pertemuan dan berkegiatan berbagai jenis. Proyek pembangunan taman kota berkelanjutan bertujuan untuk mencapai keselarasan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan dengan mengusung konsep konservasi lingkungan. Proyek ini berfokus pada implementasi desain berkelanjutan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Salah satu aspek utama adalah pelestarian ekosistem alami yang mungkin ada di lokasi taman, sehingga menciptakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya indah tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan. Selain itu, proyek ini juga mendukung pengembangan ruangan terbuka sebagai tempat rekreasi yang nyaman bagi warga kota. Tujuannya bukan hanya untuk mempercantik kota, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan area pertemuan sosial dan kegiatan berbagai jenis. Fokus utama adalah menciptakan ruang terbuka hijau yang estetis dan berfungsi sebagai tempat rekreasi dan pertemuan sosial bagi warga kota. Desain taman kota ini akan menggabungkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hijau dan sistem efisiensi energi. Konsep ini melibatkan pemilihan tanaman yang ramah lingkungan, pemanfaatan pencahayaan alami, dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pengembangan ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi pemandangan yang memukau, tetapi juga menjadi model bagi kota berkelanjutan. Proyek ini juga mencakup dimensi sosial dan dengan menciptakan area pertemuan dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif warga kota dalam proses perencanaan. Diharapkan taman kota berkelanjutan ini dapat memperkuat ikatan komunitas dan menjadi pusat aktivitas positif. Penerapan prinsip-prinsip desain universal juga menjadi bagian-bagian integral dari lingkup proyek, memastikan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Fungsi ekonominya menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor konstruksi dan pemeliharaan, sedangkan fungsi sosial pemanfaatan energi alami dan menerapkan teknologi efisiensi energi. Dan ada lagi fungsi pertahanan dan keamanan. Taman kota berkelanjutan ini dapat memperkuat ikatan komunitas dan menjadi pusat aktivitas positif. Bagaimana yang saya jelaskan dari yang pertama, bahwa taman kota berkelanjutan ini dapat memperkuat ikatan komunitas dan menjadi pusat aktivitas positif. Batas biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan taman kota berkelanjutan sebanyak 27.620 juta. Batas jadwalnya, waktu pengerjaan kurang lebih 32 bulan. Tim proyek akan secara rutin melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa konstruksi perjalanan sesuai dengan rencana yang spesifikasi teknis. Sedangkan rencana pelaksanaan hasil proyek.
Rencana pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil proyek tidak hanya terwujud pada tahap konstruksi, tetapi juga dijalankan dan dikelola secara efektif untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi komunitas dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan rencana sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam proyek pembangunan taman kota berkelanjutan, kami akan membentuk tim proyek yang terdiri dari ahli multidisiplin dengan keahlian dalam arsitektur, teknik lingkungan, teknologi hijau, manajemen proyek, dan pendidikan lingkungan. Melalui rencana ini, kami bertujuan untuk mencapai keseimbangan optimal antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek pembangunan taman kota berkelanjutan ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.